Bab 1146 Kemenangan Chu Feng. Bang, ketika mereka berdua saling bertentangan dengan tatapan mereka, sinar cahaya mulai muncul di ruang di antara mereka. Ini adalah tabrakan jiwa, konfrontasi dari niat membunuh. Mustahil bagi para pengamat untuk mendeteksi apapun, hanya dua orang yang saling berhadapan yang mampu merasakan semua ini. Semua kemarahan aku terpaksa. Melihat Long Chenyi telah melangkah maju, Chu Feng tidak takut sama sekali. Bukan saja dia tidak menarik pandangannya, dia juga tidak menarik niat membunuh. Sebagai gantinya, ia mulai secara bertahap fokus pada mata Long Chenyi dan memadatkan kemarahan di hatinya menjadi tatapannya. Melalui tatapannya, ia mengirimkan semua kebencian di hatinya, serta niat membunuh, ke arah Long Chenyi. Kamu, setelah melihat tatapan Chu Feng saat ini, ekspresi Long Chenyi membuat perubahan besar. Tidak hanya dia buru-buru menjauh dari tatapan Chu Feng, dia bahkan mundur, seperti Long Chenfu sebelum dia. Dalam kebingungan, dia menabrak Long Chenfu dan hampir jatuh ke tanah. Selain itu, kulitnya saat ini sangat pucat. Seolah-olah dia telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami kejutan besar. Hanya dalam sekejap, dia sudah dipenuhi keringat. Kepala. Melihat adegan ini, kerumunan dari divisi Ascension semua mulai panik. Terutama Long Chenfu, yang bergegas mendukung kakak laki-lakinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Long Chenyi, kepala besar divisi Ascension, seorang murid inti terkenal, hampir terpeleset dan jatuh dalam konfrontasi visual melawan yang lain. Ini benar-benar terlalu memalukan. Untungnya, anggota divisi kenaikan sudah mengelilingi Chu Feng dan Long Chenyi dalam beberapa lapisan, menghalangi pandangan orang luar. Kalau tidak, mereka benar-benar akan kehilangan muka. Pada saat ini, Long Chenyi berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap Chu Feng sekali lagi. Kali ini, dia tidak lagi memiliki drive yang dia miliki sebelumnya. Dia berkata, apa yang dikatakan saudara junior Chu Feng benar. Kami dari keluarga yang sama, untuk saudari junior Ruo Chen berada di organisasi kekuatan cabang kamu pada dasarnya sama dengan memilikinya di organisasi kekuatan cabang kami. Karena ini masalahnya, mari kita selesaikan masalah ini kemudian. Jika ada orang yang menyulitkan kamu semua, kamu dapat datang dan menemukan aku kapan saja. Divisi kenaikan kami akan selamanya berada di kapal yang sama dengan divisi Asura kamu. Kepala, kamu, apa? Ketika Long Chenyi mengatakan kata-kata itu, dia membius semua anggota divisi Ascension, menyebabkan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi kaget. Mereka semua bingung dengan keputusan Long Chenyi. Sebelumnya, Chu Feng jelas menyebutkan bahwa dia ingin membunuh Long Chenfu. Itu adalah perilaku yang sangat arogan. Karena itu, Long Chenyi juga menunjukkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Chu Feng. Ini sudah menyebabkan mereka berdua menjadi bermusuhan. Secara logis, Long Chenyi seharusnya mengajar Chu Feng pelajaran sekarang. Namun, sikap Long Chenyi berubah sangat cepat. Bukankah ini berarti Long Chenyi secara tidak langsung mengakui kekalahannya? Tapi, Long Chenyi mengakui kekalahannya. Dia mengakui kekalahannya untuk Chu Feng. Ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dengan demikian, kerumunan dari divisi Ascension semua bingung, mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bahkan Bai Ruo Chen, yang selalu tenang, menunjukkan ekspresi heran di wajahnya yang cantik. Meskipun dia tidak mengenal Long Chenyi dengan baik, dia mengenalnya sedikit banyak. Dalam kesan Long Chenyi, dia jelas bukan karakter yang lemah dan lemah. Perilaku yang dia tunjukkan saat ini berarti bahwa sesuatu pasti terjadi. Apa yang dikatakan kakak senior Long Chenyi sangat benar. Namun, kakak senior Long Chenyi, kamu harus benar-benar mengekang adik lelaki kamu ini. Jika tidak, ia cepat atau lambat akan membawa malapetaka kepada kamu, karena tidak semua orang baik hati dan mampu membiarkan masa lalu berlalu begitu saja. Chu Feng melirik Long Chenfu. Kemudian, dia berbalik ke Bai Ruo Chen. Lil Sis Ruo Chen, ayo pergi. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mulai memimpin Bai Ruo Chen menuju kerumunan. Orang-orang dari divisi Ascension buru-buru minggir untuk mereka berdua. Sama seperti ini, sebelum pandangan kerumunan dari divisi Ascension, Chu Feng pergi dengan Bai Ruo Chen menuju kedalaman Mission Plaza. Kami membiarkannya pergi seperti ini? Kakak laki-laki, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Long Chenfu bertanya dengan ekspresi tidak berdamai. Pada saat yang sama, anggota lain dari divisi Ascension juga melihat ke Long Chenyi, menunggunya untuk memberi mereka penjelasan. Menghadapi tatapan bertanya dari kerumunan, Long Chenyi menghirup udara dingin dan kemudian menutup matanya. Sebelumnya, selama konfrontasi visualnya dengan Chu Feng, Long Chenyi berencana untuk menggunakan aura untuk mengalahkan Chu Feng kembali.
Dia ingin menakut-nakuti Chu Feng tanpa menggunakan kekuatan bela diri dan mengambil kesempatan untuk menunjukkan betapa kuatnya dia sebelum Bai Ruochen. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat hal yang sangat menakutkan dari tatapan Chu Feng. Hal itu sangat sulit untuk dijelaskan. Jika dia harus menggambarkannya, maka itu akan tampak semacam firasat. Dia bisa merasakan bahwa Chu Feng sangat kuat, sangat kuat. Jika dia ingin menjadikan dirinya musuh Chu Feng, kemungkinan Chu Feng akan benar-benar membantai seluruh keluarganya. Itu karena dia bisa, dari pandangan Chu Feng sendiri, melihat bahwa Chu Feng adalah seseorang yang tercemar dengan darah. Jumlah orang yang dia bunuh sudah mencapai jumlah yang menakutkan. Dia pastilah seorang pembunuh yang berhati dingin. Yang paling penting, niat membunuh yang ditampilkan oleh tatapan Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Niat membunuh semacam itu tampaknya tidak berasal dari manusia. Itu sangat banyak sehingga bahkan binatang mengerikan penghisap darah tidak memiliki niat membunuh seperti itu. Tampaknya itu berasal dari iblis dari dasar neraka. Saat Chu Feng mampu mengendalikan niat membunuh semacam ini dengan mudah, ini bahkan lebih menakutkan. Tanpa menyebutkan budidaya Chu Feng, dengan hanya niat membunuh, itu niat membunuh yang paling menakutkan yang Long Chenyi pernah temui. Itulah alasan mengapa Long Chenyi mengatakan kata-kata yang dia katakan sebelumnya dan mengakui kekalahannya. Sementara kultivasinya mungkin di atas Chu Feng, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh memprovokasi Chu Feng. Setelah menghirup udara dalam-dalam, Long Chenyi berhasil menenangkan diri. Dia membuka matanya, menatap punggung Chu Feng dan Bai Ruochen yang perlahan-lahan menghilang dan perlahan berkata, anak itu persis seperti yang dikatakan Lord Sektmaster. Yang terbaik adalah kita tidak memprovokasi dia. Ini, kata-kata itu datang sebagai kejutan besar dan keheranan bagi orang-orang dari divisi Ascension. Namun, ketika mereka mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, serta tindakan Long Chenyi, mereka mulai tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah punggung Chu Feng. Meskipun mereka merasa itu tidak dapat dipercaya, mereka, kurang lebih, masih percaya bahwa murid hutan Cianwood Selatan ini agak berbeda dari yang lain. Chu Feng tidak peduli dengan bagaimana anggota divisi Ascension memikirkannya. Sebagai gantinya, dia mulai dengan santai bertanya kepada Bai Ruochen tentang Mission Plaza. Lil Sis Ruochen, ada banyak bangunan di Mission Plaza ini, apakah semuanya tempat di mana seseorang bisa menerima misi? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bagaimana kamu membuat Long Chenyi menjadi begitu takut pada kamu dalam sekejap? Bai Ruochen tidak menanggapi pertanyaan Chu Feng, dan malah mengajukan pertanyaannya sendiri. Apa yang bisa aku lakukan? Kultivasi aku lebih rendah dari miliknya. Jika kita benar-benar bertarung, orang yang paling menderita pasti adalah aku. Adapun reaksinya yang tiba-tiba, mungkin Sekte Ascension Sekte menyebutkan sesuatu kepadanya. Chu Feng tahu alasan untuk reaksi Long Chenyi. Namun, dia tidak memberitahu Bai Ruochen tentang hal itu. Lagi pula, jika dia menyatakan kepada Bai Ruochen bahwa Long Chenyi takut oleh satu tatapan darinya, maka, tanpa menyebutkan apakah dia bahkan akan percaya padanya atau tidak. Bahkan jika dia mempercayainya, itu akan membuatnya tampak seolah-olah dia sedang berusaha pamer. Jika kamu tidak ingin memberitahu aku alasannya, maka lupakan saja. Bagaimanapun juga, aku tahu kamu pasti melakukan sesuatu. Bai Ruochen tidak percaya pada penjelasan Chu Feng. Dia yakin bahwa Chu Feng melakukan sesuatu untuk membuat Long Chenyi gemetar. Namun, melihat bahwa Chu Feng tidak mau memberitahunya, dia juga memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia melirik banyak bangunan di Mission Plaza, menoleh ke Chu Feng dan bertanya. Kamu tidak mungkin tidak tahu apa-apa tentang Mission Plaza ini kan? Bab 1147 Kebun Obat Malam Azure. Aku benar-benar tidak mengerti, kapan aku pernah berbohong kepada kamu? Chu Feng menganggukkan kepalanya dengan tidak bersalah. Bai Ruochen melemparkan pandangan ke arah Chu Feng. Dia kemudian berkata, kamu telah berbohong padaku berkali-kali. Misi dari Mission Plaza ini dibagi menjadi 5 jenis. Mereka adalah, masing-masing, misi tingkat serigala, misi tingkat leopard, misi tingkat harimau, misi tingkat singa dan misi tingkat naga. Penyelesaian berbagai jenis misi akan memberi penghargaan pada jumlah poin pencapaian yang berbeda. Untuk misi kelas serigala, hadiahnya adalah 1 poin pencapaian. Untuk kelas macan tutul, 10 poin prestasi, harimau kelas, 100 poin prestasi, dan kelas singa, 1000 poin prestasi, kata Bai Ruochen. Dalam hal itu, bagaimana dengan misi kelas naga? Chu Feng menunjuk ke satu-satunya bangunan berbentuk naga, dengan pintu masuknya yang tertutup rapat. Jumlah poin prestasi yang diberikan untuk misi kelas naga tidak tetap. Selain itu, tidak semua murid diizinkan untuk mengambil misi tingkat naga.
Ini karena misi kelas naga benar-benar terlalu berbahaya. Jika murid biasa ingin melakukannya, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Ketika misi tingkat naga muncul, bel besar di sana akan berbunyi. Suara itu akan bergema di seluruh wilayah inti. Pada saat yang sama, para tetua akan mengundang para murid yang luar biasa untuk datang ke tempat ini. Pada saat itu, pintu masuk ke bangunan berbentuk naga akan terbuka, kata Bai Ruochen. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melakukan misi tingkat naga, mereka harus diundang oleh seorang tetua? Tanya Chu Feng. Ini tidak sesederhana itu. Meskipun benar bahwa para tetua akan mengundang murid yang sangat baik, jumlah posisi yang tersedia untuk misi tingkat naga selalu hanya beberapa. Dengan kata lain, mereka yang pada akhirnya mampu melakukan misi tingkat naga akan menjadi beberapa orang terkuat di antara mereka yang diundang oleh para tetua. Dengan kata lain, mereka juga akan memiliki beberapa murid terkuat di antara semua murid di wilayah inti. Aku rasa hanya orang-orang di daftar suksesi Qianwu yang memiliki kualifikasi untuk melakukan misi tingkat naga, tambah Bai Ruochen. Daftar suksesi Qianwu, apa itu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Daftar suksesi Qianwu adalah daftar peringkat murid inti. Ada total 9 peringkat yang berbeda di atasnya. Siapapun yang memiliki nama mereka berada di daftar suksesi Qianwu semuanya jenius terkenal di Gunung Qianwu. Dalam pertemuan umum ke-31 Gunung Qianwu, mereka menyatakan bahwa siapapun yang mampu berada dalam daftar akan memperoleh kualifikasi untuk menjadi tetua manajemen. Setelah seseorang menjadi tetua manajemen, orang akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi kepala sekolah Gunung Qianwu, pemimpin Gunung Qianwu, jelas Bai Ruochen. Jadi begitu. Dalam hal itu, pangkat apa Long Chenyi dalam daftar suksesi Qianwu? Chu Feng bertanya. Meskipun Long Chenyi ketakutan oleh Chu Feng dalam konfrontasi mereka dari penggunaan mata langit tajam dan niat membunuh Chu Feng. Chu Feng harus mengakui bahwa Long Chenyi adalah individu yang sangat kuat. Namun, bagi Chu Feng, kekuatan Long Chenyi hanyalah hal sementara, dan sepertinya akan sangat mudah baginya untuk mengejar ketinggalan ke Long Chenyi. Dengan demikian, Chu Feng ingin mengukur dirinya sendiri terhadap Long Chenyi, dan mencari tahu kedudukannya saat ini di antara para murid inti Gunung Qianwu. Long Chenyi. Meskipun divisi kenaikan berada di peringkat ke-10 di organisasi kekuatan cabang, dia masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke daftar suksesi Qianwu. Bai Ruochen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana dengan para murid 3 hutan Qianwu dan Biara Orion? Apakah ada orang di antara mereka di daftar suksesi Qianwu? Chu Feng bertanya lagi. Tidak ada. Bai Ruochen menggelengkan kepalanya. Lalu, dengan nada serius, katanya. Kamu tidak boleh meremehkan orang-orang di daftar suksesi Qianwu. Semuanya adalah karakter tingkat iblis asli. Terutama mereka yang peringkatnya lebih tinggi, mereka bahkan lebih menakutkan. Meskipun aku tahu bahwa kamu tidak takut pada surga atau bumi, aku masih harus memperingatkanmu. Jika kamu bertemu seseorang di daftar suksesi Qianwu, akan lebih baik bagi kamu untuk tidak memprovokasi mereka. Itu karena bakat mereka tidak kalah dengan bakat kamu. Selain itu, kultivasi mereka semua jauh melebihi milikmu sekarang. Menarik. Setelah mendengar kata-katamu, aku benar-benar tertarik untuk mengetahui dengan pasti orang macam apa mereka. Kemampuan seperti apa yang mereka miliki agar memenuhi syarat untuk melakukan misi tingkat naga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ruochen, tidak hanya Chu Feng tidak menjadi pemalu, dia bahkan menampilkan ekspresi antisipasi. Lil Sis Ruochen, dalam hal ini, haruskah kita pergi dan melakukan misi kelas singa sekarang? Tanya Chu Feng. Tidak, kita tidak akan melakukan misi kelas singa. Bai Ruochen menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu misi tingkat harimau? Tanya Chu Feng. Bukan itu juga. Bai Ruochen menggelengkan kepalanya lagi. Lalu, apa itu? Chu Feng bingung. Misi kelas serigala, kata Bai Ruochen. Kamu bercanda. Bukankah kita akan melakukan misi di lokasi di mana leluhur Ascension Sect menyembunyikan harta karunnya? Apakah kamu memberitahu aku bahwa lokasi adalah tempat seseorang melakukan misi tingkat serigala? Chu Feng menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku sudah menanyakan hal itu. Menurut peta, tempat yang perlu kita kunjungi disebut Taman Obat Malam Azure. Misi di tempat itu terbatas untuk mengumpulkan ramuan obat, jenis misi tingkat serigala terendah, kata Bai Ruochen. Baiklah kalau begitu. Ini juga baik-baik saja. Paling tidak, itu berarti bahayanya sangat rendah, kata Chu Feng sambil tertawa. Setelah itu, mereka berdua dengan santai memasuki aula istana misi tingkat serigala, dan masing-masing menerima misi untuk mengumpulkan tanaman obat di Azure Night Medicine Garden. Meskipun mereka telah menerima misi sehingga mereka bisa memasuki Taman Obat Malam Azure untuk mencari hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect.
Chu Feng masih memeriksa briefing untuk misi kelas serigala ini. Mengumpulkan 10 obat herbal malam Azure akan menyelesaikan misi. Jika aku mengumpulkan lebih dari 20 Azure Night Medicinal Herb, hadiahnya akan meningkat. 10 Azure Night Medicine obat setara dengan titik pencapaian. Jika aku mengumpulkan beberapa ribu dari mereka, bukankah aku bisa menukar mereka dengan beberapa ratus poin pencapaian? Dilihat dari aspek ini, nampaknya misi kelas serigala terendah sekalipun bisa memberikan hadiah yang cukup bagus. Tidak heran jika banyak orang memilih misi kelas serigala untuk dilakukan, hasilnya jauh lebih baik daripada kelas leopard atau misi tingkat harimau, kata Chu Feng. Kamu benar-benar naif. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu hebat di dunia ini? Bagaimana mungkin misi berpangkat rendah memberikan lebih banyak poin prestasi daripada misi berpangkat lebih tinggi? Sejauh yang aku tahu, herbal obat Azure Night itu memiliki kecerdasan. Tidak hanya mereka mampu menyembunyikan diri mereka sendiri, mereka juga mampu menghindari deteksi dari kekuatan roh. Untuk beberapa orang, bahkan jika mereka mencari 10 hari hingga setengah bulan, mereka tidak akan dapat menemukan satu ramuan obat malam Azure. Bai Ruochen mengucapkan kata-kata itu dengan kejam. Namun, segera setelah itu, katanya. Namun, untuk seseorang seperti kamu, yang mampu menemukan bahkan bendera komandan, tidak akan sulit sama sekali bagi kamu untuk mengumpulkan herbal obat malam Azure. Tetapi, tujuan aku membawa kamu ke Taman Obat Malam Azure bukanlah agar kami dapat mengumpulkan obat herbal malam Azure. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengharapkan kesulitan dalam mengumpulkan herbal obat malam Azure? Aku hanya bercanda. Oh, benar, Lil Sis Ruochen, apakah kamu tahu tentang kekurangan terbesar kamu? Tanya Chu Feng dengan ekspresi tak tahu malu. Bai Ruochen melirik Chu Feng. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng punya rencana jahat. Jadi, katanya tegas. Tidak tertarik, artinya, kamu tidak punya selera humor. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik. Tapi aku masih harus memberitahumu. Tidak masuk akal. Tidak sama sekali. Aku benar-benar merasa bahwa kita bisa bergaul dengan cukup baik. Tak tahu malu. Aku, ompong. Lihat, mulut penuh gigi. Aku tidak kekurangan satu pun. Petik 2 petik 2 petik 2. Ketika keduanya bertukar kata, mereka segera tiba di Taman Obat Malam Azure. Meskipun tempat ini disebut kebun obat, sebenarnya itu adalah gunung obat yang sangat besar. Paling tidak, gunung yang tak terhitung jumlahnya sekarang menutupi pandangan mereka. Bahkan ada puncak yang begitu tinggi sehingga mereka mencapai langit, dan jurang yang begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawah. Taman Obat Malam Azure ini sangat besar. Namun, itu juga bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun seperti yang mereka inginkan. Itu karena formasi roh tak berbentuk menutupi cakrawala yang mengelilingi Taman Obat Malam Azure. Pembentukan roh ini sangat kuat, begitu kuat sehingga bahkan setengah kaisar bela diri tidak akan mampu menerobosnya. Tidak perlu menyebutkan murid biasa. Jadi, jika seseorang ingin memasuki Taman Obat Malam Azure, seseorang harus melalui pintu masuk yang ditunjuk. Dan jika seseorang ingin masuk melalui pintu masuk yang ditunjuk, seseorang harus memajang plat misinya. Bab 1148 Serangga Bersayap Roh. Setelah memasuki Taman Obat Malam Azure, Chu Feng menemukan bahwa ada sejumlah besar orang berkumpul di sini untuk mengambil obat-obatan. Hanya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki banyak panen. Sebagian alasan untuk itu adalah karena obat herbal Malam Azure memiliki kecerdasan dan sulit untuk dikumpulkan. Namun, alasan utamanya adalah karena orang-orang ini terlalu lemah. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak memiliki niat untuk mengumpulkan Azure Night Medicinal Herb. Karena tujuannya datang ke sini hanya untuk menemukan harta yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect. Namun, dalam perjalanannya untuk menemukan harta karun itu, Chu Feng, tanpa mencoba, menemui beberapa puluh ramuan obat malam Azure. Bahkan Bai Ruochen berhasil menemukan lebih dari selusin ramuan obat malam Azure. Meskipun mereka berdua tidak datang ke sini untuk mengumpulkan ramuan obat, tetap saja mereka bisa ditukar dengan poin prestasi. Meskipun itu akan membutuhkan 10 dari mereka untuk bertukar untuk 1 poin pencapaian, tetap bahwa itu adalah titik pencapaian. Jadi, setiap kali mereka berdua bertemu ramuan obat malam Azure, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Aneh, ini jelas lokasinya, mengapa tidak ada petunjuk? Mungkinkah petanya palsu? Namun, mengikuti keberuntungan mereka dengan ramuan obat datanglah kemalangan mereka. Untuk mencapai keuntungan, seseorang pasti akan mengalami kerugian juga. Ketika mereka secara tidak sengaja berhasil menuai panen, mereka akhirnya kehilangan sesuatu di sepanjang jalan. Chu Feng dan Bai Ruochen telah dengan hati-hati memeriksa peta mereka, dan tiba di lokasi yang tercantum di peta. Namun, itu adalah lembah gunung yang sangat biasa.
Lembah gunung ini ditumbuhi rumput liar. Gulma sangat tinggi, telah tumbuh hingga lebih dari selusin meter tingginya, mereka hanya muncul lebih seperti pohon daripada gulma. Namun, selain gulma, tidak ada bunga pun yang terlihat, apalagi harta. Itu adalah pemandangan yang sangat mengecewakan. Ini tak terhindarkan menyebabkan Bai Ruochen, yang hatinya terfokus pada menemukan harta, menjadi sangat kecewa. Namun, tepat pada saat jantungnya terganggu dan pikirannya kacau, dia menemukan bahwa Chu Feng dengan tenang duduk di tanah dengan kedua telapak tangannya bersatu dan mata terpejam. Seolah-olah dia tertidur. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" tanya Bai Ruochen. "Set, jangan membuat suara." Chu Feng tiba-tiba membuka matanya dan membuka tangannya. Bas, dalam tangannya ada cahaya seperti kunang-kunang. Itu terbang dari telapak tangan Chu Feng yang tertutup. Ketika benda seperti kunang-kunang ini terbang, segera mulai terbang kemana-mana. Kecepatannya sangat cepat, dan seolah-olah sedang berusaha menemukan sesuatu. Hal seperti cahaya kunang-kunang itu benar-benar ajaib, dan muncul seolah-olah itu hidup. Bahkan perhatian Bai Ruochen ditangkap oleh cahaya itu, dan dia mulai mengamatinya dengan cermat. Semakin dia mengamatinya, semakin terkejut ekspresi wajahnya. Menggunakan transmisi suara, dia bertanya pada Chu Feng. "Chu Feng, mungkinkah ini roh serangga bersayap legendaris?" "Roh bersayap serangga, apa itu?" Namun, alih-alih menjawab pertanyaan terkejutnya, Chu Feng malah mengajukan pertanyaan sendiri. "Berhenti berpura-pura bodoh. Hal yang berhasil kamu padatkan ini praktis sama dengan serangga bersayap roh yang tercatat dalam legenda. Namun, kamu benar-benar mengatakan kepada aku bahwa kamu tidak tahu tentang serangga bersayap roh?" Bai Ruochen merespons. "Kamu membicarakan hal ini? Ini hanyalah metode pendeteksian yang berhasil aku pahami sendiri. Namun, aku benar-benar tidak tahu apa sebenarnya serangga bersayap roh itu." Jawab Chu Feng. "Sungguh, kamu. The Spirit Wind Insect adalah teknik yang hanya bisa dipahami oleh spiritual dunia Royal Cloak. Itu adalah metode untuk memisahkan energi roh mereka dari tubuh mereka dan membentuk makhluk hidup dengan energi roh itu. Makhluk hidup yang dibentuk oleh energi roh mereka ini memiliki naluri yang luar biasa, dan mampu menemukan benda yang bahkan tuan mereka tidak dapat menemukannya. Adapun metode ini, dikenal sebagai serangga bersayap roh," Bai Ruochen menjelaskan. "Dari apa yang kamu katakan, benar-benar terlihat bahwa serangga bersayap roh mirip dengan metode yang aku berhasil pahami. Dalam hal itu, bukankah itu berarti aku sudah memahami metode dan teknik spiritualis dunia jubah royal?" Jawab Chu Feng dengan ekspresi puas. Serangga bersayap roh ini memang sesuatu yang Chu Feng berhasil pahami sendiri tanpa bantuan orang lain. Alasan mengapa spiritualis dunia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi adalah karena energi roh mereka. Sedangkan untuk energi roh, efisiensi mereka bukanlah yang terbesar ketika digunakan oleh spiritualis dunia sendiri. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh fakta bahwa spiritualis dunia akan menanamkan energi roh mereka ke dalam kompas roh dunia untuk merasakan lingkungan mereka. Dengan meminjam kekuatan-kekuatan eksternal, efek energi roh mereka bahkan bisa lebih kuat. Dengan demikian, Chu Feng telah memikirkan hal ini untuk waktu yang sangat lama. Dia bertanya-tanya apakah dia mampu memisahkan energi rohnya dari tubuhnya, dan kemudian membentuknya menjadi kesadaran yang memiliki kesadaran diri yang juga terkait dengan pikirannya sendiri. Kemudian, dia mungkin mampu meningkatkan sensitivitas energi rohnya. Karena itu, Chu Feng telah bereksperimen dengan idenya berkali-kali ketika dia punya waktu luang. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan bentuk kehidupan ringan yang ada di hadapan mereka hari ini, roh serangga bersayap yang dibicarakan Bai Ruochen. Namun, tidak pernah Chu Feng berharap bahwa metode pendeteksian yang ia pahami sendiri ini sebenarnya adalah metode yang hanya dipahami oleh para spiritis dunia kerajaan. Bas, tepat pada saat ini, roh bersayap serangga tiba-tiba mendarat di tanah. Saat serangga bersayap roh menyentuh tanah, serangga itu menghilang. "Aku salah. Meskipun kamu berhasil memahami roh bersayap serangga, kamu belum sepenuhnya memahami itu. Serangga bersayap roh kamu ini hanyalah teknik setengah berkembang. Legenda mengatakan bahwa serangga roh bersayap dari Royal Cloaked World Spiritis memiliki umur yang sangat panjang. Adapun yang kamu buat, itu hidup hampir tidak ada waktu sama sekali," kata Bai Ruochen. "Memang, umurnya agak pendek. Namun, itu akan cukup selama memenuhi tujuannya." Chu Feng tersenyum ringan. Tubuhnya bergerak, dia telah tiba di tempat serangga bersayap rohnya menghilang. Setelah Chu Feng tiba di tempat ini, ia segera mulai mengatur pembentukan roh segel-segel. Ketika pembentukan rohnya selesai dibentuk, dan kemudian diaktifkan oleh Chu Feng, tanah yang dia mulai bergetar sedikit. Pada akhirnya, tanah mulai muncul dari permukaan.
Pada akhirnya, sebuah gerbang muncul di depan mereka. Sungguh, kamu benar-benar berhasil menemukan lokasi. Saat Bai Ruochen memandang gerbang yang muncul dari tanah, wajahnya langsung membeku. Segera setelah itu, dia buru-buru tiba di lokasi Chu Feng dan mulai memeriksa gerbang dengan hati-hati. Semakin dia memeriksanya, ekspresinya semakin menakjubkan. Bagaimana menurutmu, serangga bersayap roh aku cukup berguna, bukan? Chu Feng tertawa dengan sikap puas diri. Sungguh, apa sebenarnya asal-usulmu? Dengan hanya kultivasi kamu benar-benar sudah mampu menggunakan teknik Royal Clocked World Spiritis? Bai Ruochen menatap Chu Feng dengan mata yang penuh kejutan dan keheranan. Itu karena meskipun gerbang itu tepat di depan matanya, dia masih tidak dapat mendeteksinya sama sekali dengan energi rohnya. Seolah-olah gerbang itu tidak pernah ada. Dengan kata lain, jika Chu Feng tidak ada, jika Chu Feng tidak menggunakan serangga bersayap rohnya, tidak mungkin baginya untuk menemukan gerbang ini. Namun, serangga bersayap roh, bagaimanapun, adalah teknik Royal Clocked World Spiritis. Orang macam apa yang disebut penguasa dunia Royal Clocked? Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak tanah suci martialisme. Semua spiritualis dunia berjubah royal itu, siapa di antara mereka yang tidak agung, tokoh legendaris? Meskipun serangga bersayap roh yang diciptakan Chu Feng hanya setengah berkembang, dan dia belum memahami sepenuhnya. Untuk dapat memahami esensi serangga bersayap roh dengan usianya dan budidaya sudah merupakan hal yang sangat tak terbayangkan. Meskipun dia sudah memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru terhadap teknik spiritualis dunia yang digenggam Chu Feng, Bai Ruochen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa saat ini masalah sudah terjadi, dia masih meremehkan Chu Feng dan pencapaiannya dalam teknik spiritualis dunia. Apa asal-usul aku? Bukankah aku hanya kakak laki-laki kamu, Chu Feng? Chu Feng tertawa nakal. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke gerbang dan berkata, leluhur sekte kenaikanmu benar-benar membuat segalanya menjadi sulit bagi keturunannya. Setelah menemukannya melalui semua kesulitan, ternyata hanya menjadi pintu masuk. Membuka gerbang ini juga tidak mudah. Itu benar. Aku juga tidak tahu cara membuka gerbang ini. Apakah kamu punya ide tentang cara membukanya? Meskipun Bai Ruochen merasa bahwa pencapaiannya dalam teknik World Spiritis sangat tinggi, ia benar-benar tidak memiliki apapun di lengan bajunya ketika dihadapkan dengan gerbang ini di depan mereka. Dengan demikian, dia hanya bisa menempatkan semua harapannya pada Chu Feng. Meskipun ada metode, itu agak merepotkan. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia menunjuk ke gerbang dan melanjutkan, lihat. Ada semua lubang kecil di gerbang. Mereka tidak ada di sana untuk menghiasnya. Aku sudah menghitung, ada total 100.000 lubang kecil di gerbang itu. Adapun mereka, masing-masing dari mereka adalah lubang kunci. 100.000 lubang kunci, maksudmu? Bai Ruochen terkejut. Dia sudah memperhatikan lubang-lubang kecil di gerbang sebelumnya. Itu karena gerbangnya tidak terlalu besar. Itu memiliki ketinggian 5 meter dan lebar 2 meter. Selain rune dan simbol, gerbang dipenuhi dengan lubang padat. Namun, karena lubang-lubang itu disusun dengan cara yang tidak teratur dan tampak sangat indah, dia mengira bahwa lubang-lubang itu ada untuk tujuan dekorasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan sangat penting untuk membuka gerbang. Maksud aku adalah bahwa jika kita ingin membuka gerbang ini, kita akan membutuhkan 100.000 kunci, kata Chu Feng. Bab 1149 menghadapi Amaliknan Star. 100.000 kunci. Mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen sangat terkejut. Tanpa menyebutkan jumlah 100.000, mereka bahkan tidak tahu di mana menemukan kunci di tempat pertama. Tidak tahu di mana menemukan mereka ditambah jumlah besar, ini benar-benar hal yang mustahil untuk dicapai. Nenek moyang Ascension Sect benar-benar keji. Bukankah ini jelas membuat hal-hal sulit bagi kita, keturunannya? Jika dia ingin meninggalkan sesuatu untuk kita, tidak bisakah dia melakukannya secara langsung? Kenapa dia harus melalui lingkaran yang begitu panjang untuk mempersulit kita? Pada saat ini, Bai Ruochen yang selalu tenang mulai mengeluh. Tenang. Meskipun benar bahwa 100.000 kunci adalah jumlah yang cukup besar, ada manfaat lain untuk mengumpulkan kunci-kunci ini, kata Chu Feng dengan ekspresi tenang. Manfaat lain? Chu Feng, apa maksudmu dengan itu? Tanya Bai Ruochen. Lil Sis Ruochen, perhatikan baik-baik lubang kunci ini. Bukankah mereka tampaknya sangat cocok dengan ini? Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengeluarkan ramuan obat malam Azure. Di tengah ramuan obat malam Azure adalah biji tunggal. Adapun benih, itu cocok untuk lubang di gerbang. Jadi itu sebenarnya biji ramuan obat malam Azure? Bai Ruochen akhirnya berhasil bereaksi. Namun, dia masih menghela nafas. Bahkan jika ini masalahnya,
kita akan membutuhkan total 100.000 benih. Ini benar-benar jumlah yang sangat besar. Bahkan jika kami dapat mengumpulkan mereka, kami harus menghabiskan beberapa hari untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Jika kami ingin mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect kami hanya bisa mengumpulkan Azure Night Medicinal Herb. Either way, aku ingin tinggal di sini dan mengumpulkan mereka, karena aku orang yang tidak sabar. Jika ada harta, aku lebih suka menikmati perasaan memilikinya bersama aku. Kalau tidak, aku akan selalu khawatir tentang mereka. Apa rencanamu? Tanya Chu Feng. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kami akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu sarankan. Simpan jimat komunikasi aku pada kamu. Ketika kamu selesai mengumpulkan 50.000 Azure Night obat herbal, hubungi aku. Bai Ruochen melemparkan jimat komunikasi kepada Chu Feng. Baiklah. Chu Feng menyingkirkan jimat komunikasi, dan kemudian menciptakan formasi roh penyembunyian untuk menyembunyikan gerbang. Setelah itu, mereka berdua mulai beroperasi secara terpisah, dan dengan sepenuh hati mulai mengumpulkan obat herbal malam Azure. Namun, Chu Feng masih meremehkan betapa sulitnya mengumpulkan Azure Night Medicinal Herb. Setelah 3 hari penuh berlalu, dia hanya berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 Azure Night Medicine Herbal. Meskipun kecepatan ini sangat menakutkan jika dibandingkan dengan kecepatan di mana orang lain memanen Azure Night Medicine Herbal, untuk Chu Feng yang perlu mengumpulkan 100.000 biji ramuan obat malam Azure, itu benar-benar terlalu lambat. Untungnya, Taman Obat Malam Azure ini adalah tempat yang sangat luas. Jika tidak, Chu Feng akan benar-benar khawatir tentang apakah dia benar-benar dapat mengumpulkan 100.000 biji ramuan obat malam Azure. Berbicara. Jika kamu masih tidak berbicara, aku akan mengalahkan kamu sampai mati. Saudara senior, aku benar-benar tidak tahu di mana Azure Night Medicinal Herb berada. Bahkan jika kalian semua memukuli aku sampai mati, aku masih tidak bisa memberitahu kamu di mana menemukan mereka. Omong kosong, kamu adalah anggota yang bertugas mengawasi taman ini, dan telah tinggal di taman ini sepanjang tahun. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana Azure Night Medicine Herb berada? Aku benar-benar tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Tolong biarkan aku pergi. Brengsek, gadis pelayan sialan, kami mencoba melepaskanmu dengan mudah, namun kamu masih menolak untuk melakukan seperti yang kami katakan. Biarkan aku melihat bagaimana kamu terus menolak untuk berbicara Pada saat ini, Chu Feng dengan sepenuh hati mengumpulkan ramuan obat ketika dia tiba-tiba mendengar suara berkelahi dari jauh. Awalnya, Chu Feng tidak berencana untuk mengganggu bisnis orang lain. Namun, setelah dia mendengar percakapan di antara mereka, Chu Feng tidak bisa duduk diam lagi. Itu karena ini bukan pertempuran di antara para murid. Alih-alih itu adalah murid inti dari Gunung Qianwood yang mengintimidasi orang lain, pengawas kebun Azure Night Medicine Garden. Apa pengamat taman itu? Mereka adalah orang-orang dengan status yang sangat rendah, tidak jauh berbeda dari pelayan. Logikanya, bahkan jika seorang murid memukuli seorang pengamat kebun, mereka tidak akan dihukum. Namun, Chu Feng tidak dapat menonton apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa menonton ketika orang-orang ini membuli yang lemah. Dengan demikian, Chu Feng buru-buru bergegas menuju sumber suara. Setelah melewati hutan, tentu saja, ia menemukan 5 orang, 4 pria dan seorang wanita. Keempat pria itu adalah murid inti. Mereka semua memiliki budidaya yang cukup baik. Namun, mereka pasti bukan murid yang sangat kuat juga, karena hanya peringkat 9 Martial Lords. Selain itu, usia mereka tidak terlalu tua dan mereka tidak memiliki ban lengan yang menandakan milik mereka di organisasi kekuasaan cabang di tangan mereka. Dari ini, Chu Feng curiga bahwa mereka kemungkinan besar adalah murid baru yang baru saja bergabung beberapa hari yang lalu seperti dirinya. Adapun wanita itu, dia sebenarnya seorang gadis muda. Dia mengenakan pakaian yang terlihat biasa dan penampilannya juga sangat biasa. Namun, kulitnya halus dan mengkilap seperti batu giok, itu tampak sangat indah. Namun, pada saat ini, gadis ini berlutut di tanah. Selanjutnya, di wajahnya yang seharusnya halus dan mengkilap seperti sisa kulitnya adalah 2 sidik jari keunguan. Bahkan ada darah di wajahnya, itu keluar dari luka di wajahnya tanpa henti. Mereka mengalir di wajahnya bersamaan dengan air mata yang keluar dari matanya. Penampilan yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Namun, meskipun ini masalahnya, pria yang berdiri di depan gadis ini tidak menghentikan serangannya. Sebagai gantinya, dengan satu tangan, dia menyambar rambut gadis itu dan terus menamparkan wajah gadis itu dengan tangan lainnya. Berhenti. Ketika dia melihat adegan ini, Chu Feng segera berteriak.
Ketika keempat pria itu mendengar suara Chu Feng, mereka segera berbalik ke arahnya. Awalnya, mereka memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Lagi pula, apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, ketika mereka melihat betapa muda Chu Feng, mereka menunjukkan senyum menghina di wajah mereka. Seorang pria berkata, "Dan di sini aku bertanya-tanya siapa yang datang ke sini. Jadi itu sebenarnya hanya anak nakal. Bocah nakal, kamu benar-benar berani ikut campur dalam bisnis kami. Segera berlutut di tanah dan mengakui kesalahan kamu dengan melakukan koweto kepada kami. Dengan itu, kami akan mengampuni kamu. Kalau tidak, kamu akan diberi pelajaran." Pria yang telah mengalahkan gadis itu mulai berjalan ke arah Chu Feng dengan langkah besar. Dia sebenarnya berencana untuk memberi pelajaran pada Chu Feng. Wos, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Daya isap yang panik melonjak keluar dari telapak tangannya dan langsung menghisap pria itu ke dalamnya. Menggunakan telapak tangannya, Chu Feng meraih leher pria itu. Pada saat yang sama, lapisan demi lapisan peringkat satu yang menindas Martial King mungkin mulai menyapu sekitarnya seperti badai. Tidak hanya itu menyebabkan tanah bergetar, pohon-pohon di sekitarnya bahkan mulai bergoyang dengan kekuatan besar. Adapun rumput, mereka tersebar oleh kekuatan Chu Feng yang menindas. Dengan tenggorokannya direbut oleh Chu Feng, pria itu segera mulai menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Adapun tiga pria lainnya, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai menggigil. Kalian semua, sebagai murid Gunung Cianwood, benar-benar menggertak yang lemah sedemikian rupa. Untuk mendapatkan Azure Night Medicinal Herb, kamu semua memutuskan untuk melakukan hal tercela seperti memukuli pengintai kebun. Katakan padaku, jika aku memberitahu tetua hukuman tentang masalah ini, hukuman macam apa yang akan mereka berikan padamu? Tatapan Chu Feng seperti kilat. Dia melihat ke orang yang sedang memegang tenggorokan. Dengan hanya gerakan tangannya, dia akan bisa mengubah murid-murid ini menjadi debu. Kakak senior, tolong luangkan hidup kita. Saudara senior, tolong luangkan hidup kita. Kami bingung, kitalah yang bingung. Kakak senior, tolong beri kami kesempatan lain. Tolong jangan beritahu tetua hukuman tentang masalah ini. Pada saat ini, ketiga lelaki itu akhirnya menyadari beratnya masalah ini. Dengan suara putong, mereka berlutut ke tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng saat mereka mengakui kesalahan mereka. Melihat tindakan mereka, Chu Feng mendengus dingin. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia dengan kejam melemparkan pria yang dia pegang. Kekuatan lemparannya begitu kuat sehingga secara langsung menghancurkan ketiga pria lainnya ke tanah, membuat mereka dalam keadaan menyedihkan. Aku bisa membiarkan kalian pergi. Namun, kamu harus menamparkan diri kamu sendiri sampai aku puas. Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan dingin. Tidak ada sedikit pun jejak emosi dalam kata-katanya. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, keempat pria itu tertegun. Setelah mereka saling bertukar pandang, ekspresi tegas muncul di mata mereka. Mereka pertama-tama berlutut dalam barisan tertib, kemudian mengarahkan wajah mereka ke arah Chu Feng dan mulai menggunakan tangan mereka untuk menamparkan diri mereka dengan kejam. Pow, 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 pow. Dalam sekejap, tamparan yang tajam dan jernih meledak seperti petasan. Satu tamparan berat demi satu mendarat di wajah mereka tanpa gangguan. Selanjutnya, saat mereka menamparkan wajah mereka, mereka juga mengakui kesalahan mereka kepada Chu Feng. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar takut kepada Chu Feng. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana kekuatan seseorang menentukan status mereka. Sebelumnya, mereka mengalami kekuatan Chu Feng untuk diri mereka sendiri, itu adalah kekuatan yang di luar jangkauan mereka. Apalagi mereka benar-benar salah. Jika Chu Feng benar-benar melaporkan masalah ini ke tetua hukuman, mereka kemungkinan akan menerima hukuman yang lebih tragis, dan bahkan mungkin diusir dari Gunung Cianwood. Dibandingkan dengan itu, menamparkan diri sendiri bukanlah hal yang utama. Bahkan jika mereka menamparkan wajah mereka dengan luka, mereka akan rela melakukan itu. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung dan bertemu dengan bintang ganas seperti Chu Feng. Bab 1150 Dunia Lain. Saat keempat pria itu menamparkan diri mereka sendiri, Chu Feng berjalan mendekati gadis itu dan mulai mengobati lukanya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa gadis ini benar-benar muda. Dari penampilannya, dia seharusnya hanya berusia 15 atau 16 tahun, sekitar usia yang sama dengan Chu Feng ketika dia adalah seorang murid pengadilan luar di sekolah Azure Dragon. Awalnya, gadis itu sangat takut pada Chu Feng. Sementara Chu Feng sedang memberi makan obat-obatannya dan membantu mengobati lukanya, dia secara tidak sadar akan bergerak dan menghindari tangannya.
Namun, dia tidak berani sepenuhnya minggir. Namun, setelah Chu Feng menyembuhkannya dari luka-lukanya dalam sekejap mata, dia melonggarkan penjagaannya ke arah Chu Feng. "Terima kasih," kata gadis itu dengan sangat tulus ketika dia menyentuh pipinya yang benar-benar pulih. "Jangan menyebutkannya, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan." Chu Feng tersenyum ramah. Lalu, dia bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Yaoer," gadis itu menjawab dengan tulus. Namun, pandangannya secara tidak sadar melayang ke arah 4 pria yang berlutut di tanah dan menamparkan diri mereka sendiri. Ketika dia melihat wajah-wajah berlumuran darah dari para lelaki itu, bukan hanya Yaoer tidak merasa lega, dia malah mulai merasa simpati pada mereka. Dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, "Kakak senior, bisakah kamu melepaskan mereka? Sebenarnya, mereka juga tidak banyak membantu aku. Mereka hampir mengacaukan wajahmu tanpa bisa diperbaiki, apakah itu tidak ada apa-apa?" Tanya Chu Feng dengan heran. "Itu bukan apa-apa," Yaoer tersenyum cerah. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, senyumnya sangat cerah, memberikan sensasi yang sangat nyaman kepada orang lain. Ketika dia melihat senyum semacam ini, Chu Feng mau tidak mau merasakan semacam ketidaknyamanan. Dari kata-kata yang dikatakan Yaoer, dia bisa mengatakan bahwa dia pasti telah diganggu oleh murid inti sepanjang waktu. Namun, dia tidak membenci murid-murid itu dan malah menjadi terbiasa. "Yaoer, kamu benar-benar gadis yang baik hati." Chu Feng menghela nafas dan kemudian berbalik ke 4 pria yang berlutut di tanah, sekram. Mendengar kata itu, keempat pria itu buru-buru berdiri kembali dan berlari jauh, jauh sekali bahkan tanpa melihat ke belakang. Mereka benar-benar ingin meninggalkan Taman Obat Malam Azure ini segera. Berhenti. Namun, sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk lari jarak jauh, Chu Feng berbicara sekali lagi. Ketika mereka mendengar kata-kata Chu Feng, keempat pria itu segera mulai menggigil dan menghentikan semua gerakan. Mereka tidak berani melangkah maju. Perlahan-lahan, mereka menoleh ke belakang dan, dengan senyum cerah di wajah mereka, tergagap ketika mereka bertanya, "Sen, kakak, apakah ada lagi yang kamu butuhkan?" "Kamu semua belum meminta maaf kepada Nona Yaoer di sini," kata Chu Feng. Ya, apa yang dikatakan saudara senior itu benar." Segera, keempat pria itu berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng dan Yaoer. "Terima kasih Nona Yaoer atas kebaikanmu. Terima kasih kakak senior karena bersikap lunak. Sudah cukup, kalian semua bisa nyahlah." Chu Feng melambaikan tangannya untuk menyuruh mereka pergi. Dia benar-benar enggan untuk terus melihat wajah keempat pria ini. Pada saat ini, keempat pria itu secara alami tidak berani ragu. Satu demi satu, mereka menggunakan keterampilan bela diri gerakan mereka yang paling kuat dan, seolah-olah hidup mereka dipertaruhkan, mulai dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. "Yaoer, meskipun kamu pengamat kebun, itu tidak berarti kamu kelas yang lebih rendah dari kami murid. Kamu pastinya tidak berpikir bahwa itu wajar bagi mereka untuk menggertakmu. Kamu harus menjaga diri sendiri. Jika kamu tidak menghargai diri sendiri, lalu bagaimana mungkin orang lain menghargai kamu? Kamu masih muda. Aku tidak ingin kamu menjalani seluruh hidup kamu diinjak-injak oleh orang lain." Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia berbalik dan bersiap untuk pergi. Meskipun gadis ini sangat menyedihkan, Chu Feng tahu bahwa dia tidak akan bisa membantunya sepanjang waktu. Sementara dia berhasil membantunya hari ini, dia mungkin akan diganggu lagi besok. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah dirinya sendiri. Dia harus menjadi lebih cerdas. Meskipun dia hanya seorang pengamat kebun, dia seharusnya tidak jatuh serendah yang akan diintimidasi oleh orang lain sesuka hati. "Kakak senior, aku masih tidak tahu namamu." Tepat pada saat ini, Yaoer tiba-tiba bertanya. Chu Feng berbalik dan berkata, "Namaku Chu Feng." "Kakak senior Chu Feng, jika kamu datang untuk mencari herbal obat malam Azure, Yaoer dapat memberitahu kamu tempat untuk menemukannya," kata Yaoer. Gadis, apakah kamu tidak memberitahu orang-orang itu bahwa kamu tidak tahu di mana menemukan obat herbal malam Azure?" Tanya Chu Feng sambil tersenyum. "Maafkan aku. Sebelumnya, Yaoer berbohong kepada saudara-saudara senior itu. Namun, sang tetua telah memberitahu Yaoer bahwa jika dia bertemu dengan murid-murid yang baik hati, dia dapat membawa mereka ke tempat itu," kata Yaoer. "Tempat itu, tempat macam apa itu?" tanya Chu Feng. "Ini adalah tempat di mana yang lebih tua menumbuhkan herbal obat malam Azure. Awalnya, ini adalah tempat yang tidak boleh dimasuki murid. Namun, si tetua dengan sengaja menyebutkan kepada Yaoer bahwa jika dia bertemu dengan murid-murid yang baik hati, dia diizinkan untuk membawa mereka ke sana. Namun, tetua juga mengatakan bahwa para murid yang memasuki tempat itu tidak diizinkan untuk memetik banyak Azure Night Medicine Herbal.
Setiap kali, mereka hanya akan diizinkan untuk mengumpulkan 100 ramuan obat malam Azure, kata Yaoer. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu? Kalau begitu, tempat yang Yao sebutkan seharusnya adalah tempat dengan banyak ramuan obat malam Azure, kan? Tanya Chu Feng. Namun, saudara senior Chu Feng, jika Yaoer akan membawa kamu ke sana, kamu hanya akan diizinkan untuk mengumpulkan 100 ramuan obat malam Azure. Jika kamu mengumpulkan terlalu banyak, si tetua akan menjadi marah, jawab Yaoer. Yaoer, bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku adalah orang yang baik hati? Chu Feng merasa bahwa Yaoer benar-benar seorang gadis yang tidak bersalah. Seseorang yang bersedia membela pengamat kebun seperti aku percaya bahwa bahkan jika orang itu jahat, dia tidak akan seburuk itu, jawab Yaoer dengan senyum berseri-seri. Benar. Karena itu masalahnya, Yaoer, tolong bawa aku ke sana. Meskipun 100 ramuan obat malam Azure tidak cukup, masih cukup bagus untuk dimiliki, kata Chu Feng. 100 ramuan obat malam Azure tidak cukup? Kakak senior Chu Feng, berapa banyak ramuan obat malam Azure yang ingin kamu panen? Kakak senior Chu Feng tampaknya memiliki kultivasi yang sangat kuat. Jika kamu datang ke sini untuk mendapatkan poin pencapaian, lalu mengapa kamu tidak pergi dan melakukan misi tingkat yang lebih tinggi? Tanya Yao dengan bingung. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Apa yang aku kejar bukanlah poin pencapaian, juga bukan ramuan obat malam Azure. Sebenarnya, yang aku kejar adalah biji ramuan obat malam Azure, kata Chu Feng. Biji? Kakak senior Chu Feng, kamu benar-benar hanya membutuhkan biji ramuan obat malam Azure? Tanya Yaoer. Chu Feng mengangguk. Jika itu masalahnya, maka kupikir aku memenuhi kebutuhan kakak laki-laki Chu Feng, karena sementara yang lebih tua telah membatasi jumlah ramuan obat malam Azure yang dapat dipetik hingga 100. Tidak ada batasan untuk biji ramuan obat malam Azure. Jadi, jika saudara senior Chu Feng hanya membutuhkan benih, kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu butuhkan, kata Yaoer. Sungguh, tetapi jumlah yang aku butuhkan sedikit banyak, kata Chu Feng. Berapa banyak? Tanya Yaoer dengan mata terbuka lebar. 100.000, jawab Chu Feng. Hihi, kakak senior Chu Feng, tolong ikuti aku. Saat Yaoer mengatakan kata-kata itu, dia mulai melompat dan melompat ketika dia berjalan maju. Meskipun dia sudah menjadi gadis remaja, temperamennya lebih seperti gadis kecil. Kepolosannya masih ada, itu benar-benar penampilan yang menawan. Gadis ini, tidak mungkin lokasi yang dia bicarakan benar-benar memiliki 100.000 Azure Night Medicine Herbal tumbuh di sana, kan? Begitu melihat ekspresi percaya diri Yaoer, Chu Feng mulai menjadi bersemangat. Jika Yaoer benar-benar mampu memberi Chu Feng 100.000 biji ramuan obat malam Azure, itu benar-benar akan sangat membantu bagi Chu Feng. Setelah ini, Chu Feng mulai mengikuti Yaoer. Akhirnya, mereka berhenti di depan kaki gunung. Memalingkan pandangannya untuk memeriksa sekelilingnya, tempat ini muncul, tidak peduli bagaimana Chu Feng melihatnya, menjadi jalan buntu. Namun, pada saat ini, Yaoer mengeluarkan batu giok dan meletakkannya di atas batu besar di kaki gunung. Ketika dia melakukan itu, cahaya mulai menerangi segalanya saat gerbang masuk pembentukan roh dibuka. Saat gerbang pembentukan roh terbuka, mata Chu Feng mulai bersinar. Bahkan seseorang seperti dia tercengang oleh pemandangan di depannya dan dia menghirup udara dingin.